Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, teman-teman, kali ini kembali lagi untuk pembahasan kompetensi teknis P3K guru SD. Ini update per Juni, kita kumpulkan lagi soal-soal yang memang dikeluarkan oleh tryout dari SIM PKP. Nah, masih banyak sekali soal-soal yang belum kita bahas ya. Jadi hari ini kita akan tuntaskan beberapa soal ya, nanti besok masih ada lagi. Jadi memang variasi soalnya sangat banyak sehingga teman-teman itu memang harus fokus untuk belajar ya, sangat belajar. Nah, ini kabarnya memang ditunda ya teman-teman ya, untuk P3K nya ditunda jadwalnya saja tapi tidak dibatalkan. Ingat ya teman-teman, ditunda tapi tidak dibatalkan. Jadi teman-teman, malah ini momen bagus untuk teman-teman untuk belajar gitu ya. Oke, kita akan mulai dari satu persatu, nomor ke nomor ya pembahasannya. Silakan simak penjelasannya sebagai berikut. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian hak asasi manusia memiliki sifat titik-titik. Nah, ini kalau ada soal seperti ini teman-teman berarti harus mencari semua sifat-sifat dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi nanti mungkin saja untuk pertanyaan yang di tryout ini seperti ini, mungkin saja di pertanyaan tryout ada yang lain. Jadi teman-teman nanti sekaligus bisa belajar secara global ya, tidak hanya parsial-parsial bagian-bagian tertentu gitu ya. Kita akan bahas satu persatu sifat-sifat dari hak asasi manusia. Yang pertama, ini perlu diingat-ingat ya teman-teman. Yang pertama itu sifatnya universal. Artinya HAM itu berarti dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali, tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, ras, agama, dan bangsanya. Ini semuanya berarti bersifat universal ya. Yang kedua bersifat hakiki, artinya tiap manusia itu memiliki hak asasi sejak lahir. Hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia sejak pertama kali dilahirkan ke muka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu namanya hakiki. Sifat HAM yang ketiga teman-teman itu bersifat utuh. Artinya setelah HAM itu tidak dapat dibagi-bagi. Artinya semua orang itu punya hak mendapatkan semua hak secara utuh ya. Dari yang digarisbawahi adalah semua hak itu harus memang ada untuk setiap manusia. Misalkan hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita memaksakan untuk hak politik seseorang sementara hak yang lainnya diberikan. Nah, ini tidak boleh. Itu namanya bersifat utuh atau tidak terbagi gitu ya. Kemudian yang keempat itu HAM itu bersifat tetap. Hak asasi manusia itu memiliki sifat tetap. Artinya apa? HAM itu tidak dapat dicabut oleh pihak manapun ya, tiap manusia memiliki hak asasi manusia sejak lahir sampai meninggal dunia tanpa dapat dihilangkan atau dicabut. Tidak ada yang boleh menghilangkan atau mencabut sifat HAM dari setiap manusia. Yang terakhir adalah sifatnya kodrati. Artinya HAM itu bersifat kodrati, artinya merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Tiap manusia yang lahir otomatis memiliki HAM sebagai anugerah dari Tuhan, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi nanti kalau ada kodrati itu ya ada diksi kodratnya ya, ini hampir sama dengan hakiki ya, hampir sama. Tapi teman-teman, kalau sifatnya kodrati berarti ada unsur kodratnya gitu ya. Kalau bersifat tetap tidak boleh dicabut atau dihilangkan oleh orang lain gitu ya. Jadi ada 5 sifat dari HAM. Teman-teman harus hafalkan ini karena ini penting ya. Oke, kembali ke soal. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Dengan demikian hak asasi manusia sifatnya adalah, nah tentu saja jawaban yang terbaik adalah hakiki ya tadi ya. Hakiki itu berarti semua manusia itu sejak lahir sudah memiliki hak. Itu hak ya. Oke, jawaban yang benar adalah opsi B. Next, berikutnya ada segitiga ABC sama sisi dengan luasnya 228 cm persegi. D titik tengah AC, E titik tengah AD, dan F titik tengah AB. Luas segitiga DEF adalah titik-titik cm persegi. Apakah 57,5, apakah 29,5, apakah 14,5, apakah 28,5, apakah 14,25.
Yuk kita gambar dulu seperti ini. Titik D-nya di tengah AC, berarti D-nya di sini. Kemudian E-nya di tengah AD, berarti ini E. Kemudian F-nya adalah di tengah AB seperti ini. Yang ditanyakan luas ini. Ya, bagaimana menghitung luas ini? Coba kita amati. Yang diketahui dulu adalah luas segitiga ABC. Nah, coba teman-teman perhatikan segitiga AFD, bahwa segitiga ABC yang besar itu dan AFD, dilihat segitiga AFD itu sebangun, ya, sama-sama segitiga sama sisi, ya kan, sebangun. Nah, perbandingan sisi-sisinya, ya, karena sisi yang kecil atau AFD, segitiga yang kecil AFD itu adalah setengah, sisinya AD itu setengahnya AC, sisinya EF setengahnya AB, otomatis sisinya DF adalah setengahnya BC. Maka perbandingan sisi-sisi segitiga yang kecil dibanding yang segitiga yang besar itu perbandingannya adalah 1:2 atau setengahnya, ya. Maka untuk menghitung luas yang kecil atau luas segitiga yang AFD, luas segitiga AFD itu mudah sekali. Rumusnya adalah skala dikuadratkan dikali luas, ya, luas yang diketahui. Nah, AFD tadi kan perbandingannya adalah setengah. Jadi setengah kuadrat, ini rumus ini silahkan dicatat ya. Setengah dikuadratkan dikali luas ABC, yang besar itu ABC. Nah, setengah kuadrat itu setengah kali setengah adalah 1/4 dikalikan 228. Nah, jawabannya adalah 57. Jadi segitiga AFD itu luasnya adalah 57. Ya. Sekarang kita perhatikan segitiga EFD, dilihat itu EFD yang ditanyakan, dan segitiga AFE itu kongruen, artinya sama dan sebangun, ukurannya sama, bentuknya sama. Nah, jadi ada dua segitiga yang bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, karena kongruen dan luas AFD itu 57, maka otomatis segitiga EFD itu setengahnya dari AFD, ya kan? Setengahnya AFD. Nah, jadi setengahnya 57, ketemunya adalah 28,5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 28,5. Berikutnya, Anton dan Benny berangkat dari kota A menuju kota B mengendarai mobil dengan kecepatan berturut-turut 60 dan 40. Benny berangkat lebih dahulu, selang 2 jam kemudian Anton baru berangkat. Benny akan tersusul oleh Anton setelah Benny berkendara selama titik-titik jam, ya. Berarti ini yang jenisnya adalah kecepatan susul menyusul. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita amati, kita anggap V1-nya itu adalah kecepatan orang yang tersusul. Karena di sini yang tersusul adalah Benny, maka V1-nya adalah V Benny 40 gitu ya. Kemudian V Anton itu yang menyusul itu dianggap V2 atau yang lebih besar itu 60. Selangnya adalah 2 jam. Kemudian waktu untuk menyusul itu waktu Anton menyusul, jadi waktu yang digunakan oleh Anton yang menyusul berapa, itu rumusnya adalah V1T per V2 dikurangi V1. Nah, kita hitung V1-nya 40, T-nya adalah 2. Jadi 40 kali 2 per 60 dikurangi 40. Ya, T-nya 2, ingat ya. T-nya selangnya, selang waktu penyusulnya adalah 2. Kemudian berarti 40 kali 2 ketemunya 80 per 20. Hasilnya adalah 4 jam. Itu ya. Jadi 4 jam itu waktu Anton, 4 jam. Nah, berarti waktu Benny berapa? Kan selang 2 jam sebelum Anton, berarti 2 jam ditambah 4 jam ketemunya 6 jam. Ini jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, ini kalau di LMS silahkan cari yang sama saja. Saya agak males mikirkan LMS karena memang banyak sekali jawaban di LMS yang tidak benar. Jadi jawaban yang benar adalah 6 jam. Nanti teman-teman ketika mengerjakan soal yang P3K itu
yang benar seperti ini ya. Jadi jangan cari yang salah gitu ya teman-teman ya. Ini sebagai referensi untuk teman-teman. Berikutnya teman-teman, nah ini banyak sekali kita akan bahas untuk matematikanya, memang karena banyak sekali dari teman-teman guru SD itu yang request untuk matematikanya. Kenapa? Karena memang matematika itu butuh latihan banyak, butuh pemahaman banyak ya. Jadi kita akan sajikan berbagai macam soal yang hubungannya dengan matematika, itu juga banyak. IPS, PPKN juga banyak ya. Tapi matematika memang menjadi fokus khususnya karena memang soalnya agak rumit gitu ya. Nah, kita ambil contoh yang ini dari tryout yang bulan Mei kemarin itu juga ada. Pada sebuah kelas terdapat 30 siswa, terdiri dari 18 siswa, 12 siswi. Nilai rata-rata 30 siswa itu 83, rata-rata 18 siswa adalah 85. Maka nilai rata-rata 12 siswi berapa? Nah, ini berarti soalnya tentang rata-rata gabungan gitu ya. Bagaimana menentukan rata-rata gabungan? Silakan simak teman-teman. Kita buat seperti ini dulu. Rata-rata banyaknya siswa, jumlah. Ini yang kita kelompok pertama itu adalah siswa, kelompok kedua adalah siswi, dan kelompok siswanya ada 18 siswa, siswinya ada 12. Nah, siswa dan siswi ini bentuknya jadi satu kelasnya. Satu kelas kan terdiri dari 18 siswa, 12 siswi. Jadi kalau ada 18 siswa, 12 siswi, berarti banyaknya siswa dalam satu kelas ada 30. Ini teman-teman harus membuat matriks seperti ini supaya mudah. Tidak perlu pakai rumus ya teman-teman ya. Oke, kita tuliskan di situ nilai rata-rata dari 30 siswa itu 83. Ini 83 rata-ratanya yang 30 siswa. Kita kalikan jumlah itu hasil kali antara rata-rata dan banyak. Jadi 83 kita kalikan 30 hasilnya adalah 2490. Oke, kemudian di situ ada lagi jika rata-rata 18 siswa itu 85, yang siswa itu 85, kita kalikan dengan 18. Hasilnya adalah 1530. Ya, 2490 itu jumlah dari 1530 ditambah yang siswi. Berarti yang siswi diperoleh dari mana? 2490 kita kurangkan dengan 1530, hasilnya adalah 960. Nah, kalau jumlahnya 960, banyaknya 12, maka rata-ratanya berapa ya? Dibagi saja. 960 kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 80. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, gitu ya teman-teman. Mudah kan ya? Berikutnya perhatikan data berikut. Modus dari data tersebut berapa? Ini gambarnya seperti ini. Bagaimana menentukan modus-modus itu? Nama lainnya adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul. Nah, pada data berbentuk interval, ini kan bentuk interval ya, maka cara menentukan modus kita cari yang paling banyak frekuensinya dulu. Ini ya, ini yang paling banyak. Kemudian setelah ini kita tulis rumusnya. Mencari modus itu rumusnya B ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali K. B itu batas bawah ya. Nah, D1 itu selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 itu selisih antara kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian K itu panjang kelas. Nah, D1 itu ini teman-teman ya. Ini kelas modusnya ada di frekuensi 14. Jadi ini ya, D1-nya dari 14 ke 10 itu selisihnya 4. Kan mudah gini ya. Kemudian dengan sesudahnya kita juga hitung. Ini D2-nya 14 ke 8 itu 6. Ya. B-nya dilihat itu. B-nya tak saya kami tulis 149,5 itu dari mana? Tengah-tengah antara 149 dan 150 ya. Di bawahnya 150 itu berapa? Ya, jadi 149 setengah gitu ya. Itu ya. Kemudian 4, D1-nya 4, D1 tambah D2 berarti 4 ditambah 6. Panjang kelas intervalnya 5 itu dari mana? Kita hitung 150 sampai 154 itu ada berapa? 150, 151, 152, 153, 154. Jadi ada 5 kelasnya, panjangnya ada 5 ya. 4 tambah 6 kan 10 ya. Lainnya ditulis sama. Jadi 4 kali 5 20 kan ya. Dikalikan dulu 4 kali 5 itu 20. Jadi 20 per 10 gitu. 20 dibagi 10 kan 2.
Jadi 149,5 ditambahkan 2, hasilnya adalah 151,5. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Berikutnya, perhatikan data berikut, diminta untuk mencari rata-rata. Jadi teman-teman juga harus bisa ya, ini kebanyakan soalnya adalah bentuk interval, mencari mean, median, dan modus ya. Yang tadi pertanyaannya adalah mencari modus, sekarang kita belajar mencari rata-rata. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya untuk data bentuk kelas interval? Nah, kita kasih garis bantu seperti ini, tadi F-nya di sini ya, frekuensinya yang ini. Kemudian yang ini untuk menentukan nilai tengahnya. Nilai tengah ya, nilai tengah dari 41 sampai 50 itu berapa? Caranya bagaimana? Kita jumlahkan 41 ditambah 50. 41 ditambah 50 kan 91. 91 kita bagi 2. Jadi dijumlah dibagi 2 gitu, teman-teman. Jadi 41 tambah 50 itu 91 bagi 2 jadi 45,5. Ya, 51 tambah 60 itu 111 bagi 2 ya 55,5. Dan seterusnya ini ya. Ini begini. Nah, setelah itu kita kalikan antara nilai tengah dengan frekuensi ya, kita kalikan X dengan F-nya. X-nya dengan F-nya kita kalikan, hasilnya ini 45 kali 0,5 kali 3 itu 136,5. Kemudian 55,5 kita kalikan 6 adalah 333. 65,5 kali 12 adalah 786. 75,5 kali 8 adalah 604. Kemudian 85,5 kali 7 itu 342. Silakan teman-teman nanti dicek ya. 95,5 kali 4 itu nilainya 382. Nah, kemudian kita jumlahkan frekuensi dan hasil kali frekuensi dan nilai tengah juga kita jumlahkan. Frekuensinya kalau kita jumlahkan frekuensinya 3 tambah 6 tambah 12 ditambah 8 ditambah 7 tambah 4 itu hasilnya 40, teman-teman. Nah, X kali F-nya kita jumlahkan juga. 136,5 tambah 33 tambah 78,6 tambah 604 tambah 342 tambah 382. Ketemunya ternyata 2583,5. Nah, maka menghitung rata-ratanya mudah. Kita bagikan 2583,5 atau bisa disederhanakan 2584 gitu ya, juga boleh dibagi dengan 40 ketemunya 64,5875, atau kalau disederhanakan ya 65 kalau kita kita bulatkan 65. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E, 65 gitu ya, teman-teman ya. Berikutnya, bila resultan gayang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah titik. A. Kecepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. B. Percepatannya selalu tetap meskipun waktunya berubah-ubah. C. Percepatannya selalu berubah-ubah meski waktunya tetap. D. Kecepatan selalu tetap meskipun waktunya berubah-ubah. E. Percepatannya selalu tetap meski kecepatannya berubah-ubah. Oke, jadi ini tentang kecepatan dan gaya itu kita ingat tentang rumus hukum Newton. Ada 3 nih, teman-teman harus hafal juga ya. 3 hukum Newton itu teman-teman untuk guru SD memang harus menghafalkan karena memang dibolak-balik ya pertanyaannya. Nah, hukum Newton 1 ini bunyinya begini, teman-teman. Jika resultan gaya pada suatu benda itu 0, itu maka benda itu bisa kita asumsikan dengan benda itu pasti diam, atau kalau tidak ya bergerak beraturan ya. Bergerak beraturan itu artinya apa? Kecepatannya sama, kecepatannya tetap ya, kecepatannya tetap meskipun waktunya berubah-ubah, kecepatannya tetap. Itu namanya benda bergerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau resultan gaya benda itu 0, maka ada 2 peluang. Yang pertama, itu benda itu pasti diam atau kecepatannya 0. Atau yang kedua, benda tersebut pasti bergerak beraturan, bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan itu artinya kecepatannya tetap. Itu ya. Yang kedua, hukum Newton 2 ini teman-teman juga harus hafal. Ini konsep dari hukum Newton 2 itu percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya atau gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Kalau kita rumuskan ya A itu F per M.
atau F itu M kali A, atau M itu F per A. Ya, teman-teman bisa membuat rumus itu ya. Nah, ini banyak sekali untuk hukum Newton 2 ini soal-soal tentang ini gitu ya. Yang ketiga, hukum Newton 3 itu bunyinya jika benda A itu mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A sebesar gaya itu. Jadi F aksi itu sama dengan F reaksi. Jadi 3 hukum Newton ini sangat fenomenal ya teman-teman, yang guru SD harus hafal gitu ya, intinya gitu. Kembali ke soal. Bila resultan yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, artinya tadi hukum Newton 1. Maka ada 2 peluang. Yang pertama tadi adalah apa? Kecepatannya adalah 0 atau benda itu diam. Yang kedua, kecepatannya adalah tetap meskipun waktunya berubah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Berikutnya, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan menyalakan 2 batang lilin sejenis. Kemudian menutupnya rapat-rapat masing-masing lilin dengan gelas yang volumenya tidak sama. Jadi ada 2 lilin, 2 lilin yang ukurannya sama itu ya. Kemudian ditutup oleh 2 gelas. Ya, 2 gelas masing-masing ditutup sebuah gelas ya. Masing-masing ditutup sebuah gelas tapi ukurannya tidak sama atau volumenya tidak sama. Kemudian mengamati nyala api lilin hingga keduanya mati. Nah, nanti hasil percobaannya pastilah lilin yang dengan volume gelas yang ditutup dengan volume gelas yang lebih besar, maka nyala matinya lebih belakangan, lebih nanti gitu ya. Lebih tahan lama hidup daripada yang gelasnya volumenya kecil. Itu intinya seperti itu ya. Maka rumusan permasalahannya seperti apa? Nah, kita harus paham ya teman-teman ya. Untuk menentukan rumusan masalah itu yang pertama itu ditandai dengan kata tanya. Yang kedua, kejelasan antara variabel bebas dan variabel bergeraknya. Jelas mana itu variabel bebas, mana variabel terikatnya. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, sementara variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Nah, pada percobaan itu saya yakin variabel bebasnya yang mempengaruhi nyala api lilin ya, durasi nyala lilin itu pasti volume gelasnya yang mempengaruhi ya. Semakin besar volume gelas semakin tahan lama itu ya, semakin kecil semakin cepat mati ya durasi lilinnya. Variabel terikatnya berarti yang durasi nyala api. Jadi harus ada dua-duanya ini teman-teman. Kita lihat opsi yang A. Apakah ada perbedaan durasi nyala api lilin ya? Itu yang difokuskan hanya durasi nyala api lilin, berarti variabel bebasnya tidak ada ya. Yang B ini kita sudah kasih centang. Ini yang mempengaruhi adalah volume gelas, benar. Variabel bebasnya ada, volume gelas. Yang dipengaruhi adalah durasi api lilin, benar. Jadi jawaban yang B itu pasti benar. Yang C, penyebab nyala api lilin yang ditutup mati tidak bersamaan. Ini tidak jelas antara variabel bebasnya dan variabel terikatnya, tidak jelas. Apakah gelas menjadi faktor penyebab kematian nyala api lilin? Nah, ini gelas saja. Padahal variabel bebasnya adalah volume gelas. Jadi ini kurang tepat ya. Harusnya itu volume gelas dan durasi nyala api lilin gitu ya. Kemudian yang E, mengapa nyala api lilin lebih cepat mati bila ditutup gelas? Nah, ini juga tidak jelas. Gelas yang mana? Kan volume gelas yang menjadi pengaruh dan durasi nyala lilin yang menjadi pengaruh gitu ya, yang dipengaruhi. Jadi ini juga tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Next, berikutnya diperoleh data penelitian hasil observasi kuantitatif dan kualitatif. Manakah yang merupakan hasil observasi kuantitatif? Kita harus paham ya teman-teman. Jadi data atau hasil observasi itu ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kita tulis ya. Kalau data kualitatif ini hubungannya dengan data verbal, bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata-kata. Bentuknya kualitas intinya gitu ya. Misalkan tinggi, pendek, nah itu kualitas. Merah, hijau itu juga kualitas. Halus, kasar itu kualitas. Kemudian kalau data kuantitatif itu berupa data numerik atau data angka, menggunakan data angka. Ya, paham ya? Kita lihat langsung saja ke opsi A. Suara kokok ayam jantan nyaring. Nyaring ini berarti datanya termasuk data kualitatif, kan bentuknya kata-kata ya. Kain sutra halus ini juga data kualitatif.
kadar gula 5%. Dan ini 5%, ini datanya bentuknya angka, maka ini data kuantitatif. Jeruk keprok rasanya manis. Nah, manis ini juga data kualitatif. Apel Malang berwarna hijau. Ini warna hijau ini datanya kualitatif ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Berikutnya, penerapan metode ilmiah dalam setiap kegiatan ilmiah di sekolah memiliki banyak tujuan. Misalkan kegiatan sains banyak diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk apa? Ya, kita sudah pelajari ini ya, tentang metode ilmiah pada kegiatan pembelajaran. Itu tujuannya yang paling banyak adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, penasaran teman-teman gitu ya. Ini sudah kita pernah bahas, jadi tidak perlu kita bahas lebih lanjut gitu ya. Cara kerja pemindahan kapal selam terhadap musuh sangat mirip dengan cara lumba-lumba mengetahui keberadaan mangsa. Prinsip utama kerjanya yang mana? Jadi kita harus paham ya tentang cara kerja lumba-lumba dalam menangkap mangsa. Jadi ada dua hewan yang sama ya, seperti halnya pemindahan kapal selam ya. Ada dua hewan, yaitu kelelawar itu kalau di darat, kalau di laut itu ada lumba-lumba. Jadi kelelawar di darat, lumba-lumba di laut ya. Merupakan hewan yang menggunakan sistem sonar. Ya, sistem sonar merupakan sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi ultrasonik atau frekuensi tinggi. Ya. Sonar atau sound navigation and ringing itu merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman benda-benda. Ini prinsip kerja lumba-lumbanya memang mengeluarkan. Lumba-lumba dan kelelawar itu mengeluarkan bunyi ultrasonik sebagai radar gitu. Sonar, sistemnya sistem sonar gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat kita lihat ya. Yang A lihat, memperkecil ruang udara, bukan ya, melepaskan bunyi dengan frekuensi tinggi. Nah, ini benar, atau menggunakan sistem sonar gitu ya. Yang C jelas salah, frekuensinya rendah itu salah ya. Kemudian memperbesar ruang udara juga salah, menggunakan periskop ini juga salah gitu ya. Berikutnya, secara anatomi dinding yang paling tipis pada organ sistem respirasi adalah alveolus. Nah, hal ini berkaitan dengan apa? Apakah memperluas permukaan paru-paru, keelastisan paru-paru, proses difusi gas, perubahan volume paru-paru, atau keluar masuknya udara? Kita lihat ya. Jadi dinding tipis alveolus itu tersusun atas jaringan epitelum pipih selapis. Tujuannya epitelum pipih selapis ini yang menyusun alveolus adalah untuk mendukung fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran atau difusi gas ya, oksigen dari lingkungan dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Jadi tujuan dari alveolus itu punya dinding tipis itu adalah untuk tempat pertukaran atau difusi gas. Jadi jawabannya adalah difusi gas. Mana ini? Yang A, memperluas permukaan paru-paru, jelas tidak. Keelastisan paru-paru juga bukan. Proses difusi ini benar ya. Perubahan volume paru-paru juga bukan. Keluar masuknya udara juga bukan. Sebuah benda dengan berat 1800 Newton akan dinaikkan dengan ketinggian 2,5 meter jika keuntungan mekanis yang diharapkan adalah 6, berapa jarak yang ditempuh benda pada bidang miring, dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut. Jadi ada dua pertanyaan, jaraknya berapa atau S-nya. Lihat gambarnya teman-teman, jaraknya itu S, kemudian kuasanya itu F gitu ya. Kita tulis saja yang diketahui, gambarnya dilihat itu seperti itu. Beratnya W itu berat ya, berat benda itu 1800 Newton. Ketinggiannya adalah 2,5 meter. Keuntungan mekanisnya atau K-nya kita tulis 6 ya. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, yang ditanyakan adalah S dan F ya. Kita hitung dulu S-nya, kemudian kita hitung F. Ada dua rumus teman-teman. Jadi keuntungan mekanis itu rumusnya adalah perbandingan antara jarak dan ketinggian. Jarak S-nya dengan H, atau perbandingan S dan H. Atau juga bisa menggunakan rumus keuntungan mekanis adalah beban dibagi dengan kuasanya. Ya. Kita hitung satu persatu. Kita hitung yang K sama dengan S per H dulu. S-nya, K-nya kan 6 ya. S-nya yang mau dicari hanya adalah 2,5. 6 itu sama dengan S dibagi 2,5. Maka S-nya berapa?
Ya kita kalikan, kita pindahkan 2,5 ke sayap kiri. Jadi dikali ya. Per 2,5 kalau pindah ruas jadi kali. Jadi 6 kali 2,5. 2,5 kali 6 jawabannya adalah 15 meter. Oh, jadi jarak yang diperlukan adalah S-nya adalah 15 meter. Kita cari sekarang yang F-nya. Menggunakan rumus yang satunya, K sama dengan W per F. K-nya tadi 6, W-nya adalah 1800, F-nya diminta menghitung. Kalau 6 sama dengan 1800 dibagi F, maka F-nya berapa? Ya, berarti sama juga dengan F-nya adalah 1800 dibagi 6. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 300 meter. Ya, 300 Newton ya, itu bukan M ya. 300 Newton. Jadi jawaban yang benar adalah 15 meter dan 300 Newton. Ini opsi D ini ya. Berikut, berdasarkan data pada tabel tersebut, mana yang merupakan pemajuan HAM pada periode 98 sampai sekarang. Kita lihat nih datanya ya. Jadi HAM 98 sampai sekarang itu berarti orde reformasi sampai sekarang gitu. Orde reformasi sampai sekarang kita lihat itu ya. Kita lihat nomor 1 yang A, matrik yang 1A. Lihat. Ditetapkan berbagai peraturan undang-undang yang berkaitan dengan HAM. Benar enggak? Ini benar ya. Yang B, penegakan HAM lebih menekankan pada perwujudan hak berserikat melalui organisasi politik. Tidak ya. Jadi semua lini pada HAM itu ketika 98 sampai sekarang itu semuanya ya secara utuh diberlakukan. Yang C, diberlakukan pembatasan terhadap hak sipil. Ini juga bukan yang C salah pasti. Yang B, 1B, 1C itu jelas salah. Oke. Yang 2, diadakan berbagai seminar tentang penegakan HAM ya, bukan ya. Ditegakkan kebebasan pers. Nah, pers itu sebagai penegakan demokrasi itu benar. Jadi ini benar. Direncanakan program rencana aksi nasional HAM, ini tidak ada ya. Ketika 98 sampai sekarang tidak ada rencana aksi nasional HAM. Ya. Yang ketiga, pemerintah memberikan keleluasan pada rakyat untuk mendirikan partai politik. Ini sebenarnya 3A ini juga benar. Dilakukan kajian ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional. Ini belum selesai ya, belum selesai. Kemudian dibentuk Komnas HAM. Ini benar, Komnas HAM ini juga benar. Jadi 1A, 2B dan 3C ini benar ya. Jadi jawabannya adalah opsi E. Kemudian menurut Hans Kons, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa titik-titik kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat, atau pengabdian tertinggi kepada pemimpin adalah melalui rakyatnya. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada warga negara kebangsaan. Apakah pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya? Kesetiaan tertinggi suatu individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. Kita berarti harus paham macam-macam nasionalisme. Ada 3 tokoh pentingnya dari luar negeri ini. Yang pertama adalah Hans Kons. Ini mengatakan nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa. Ya. Diserahkan kepada negara dan bangsa. Ya, tidak hanya tempat kelahiran tapi negara dan bangsa. Kemudian yang kedua adalah Ernest Renan. Itu teman-teman harus hafal juga ini Ernest Renan ya. Sekelompok manusia yang berkeinginan untuk bersatu, itu namanya nasionalisme menurut Ernest Renan. Kemudian yang ketiga Otto Bohr ya, Otto Bohr itu mengatakan nasionalisme merupakan suatu persatuan karakter yang timbul karena persamaan nasib. Ada 3 ini ya teman-teman ya, teman-teman silakan hafalkan 3 ini karena ini penting ya. Jadi jawaban yang tepat yang mana ini? Kesetiaan tertinggi harus diserahkan pada pemerintah, tidak hanya pemerintah ya. Tidak hanya pemerintah, jadi opsi A itu salah, harusnya bangsa dan negara. Yang B, pengabdian tertinggi bukan. Yang C, kepada negara bangsa ya, benar. Yang C benar, ya. Kemudian yang D, pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya, bukan ya, karena negara dan bangsa bukan daerah kelahirannya. Yang E, kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya, bukan ya, karena kepada bangsa dan negara, tidak hanya suku bangsanya. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi C.
Globalisasi ekonomi bukanlah proses yang baru. Sejak 5 abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya telah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 2 hingga 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang telah melanda dunia. Oleh karena itu, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi tersebut? Nah, ini jawaban yang benar yang mana ini? Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara NRI, atau ini yang A itu melakukan amandemen UUD NRI untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal, ini jelas salah ya. Yang B, bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem ekonomi Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal, ini juga tidak ya. Harusnya yang nilai liberal itu yang menyesuaikan dengan Pancasila. Yang C, bangsa Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi, ini jelas salah ya. Yang harus diperhatikan adalah pembangunan ekonomi rakyatnya dulu, jangan mikirkan tentang pasar internasional gitu ya. Yang D, bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi rakyat, ini benar. Asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat juga benar. Bermoral Pancasila, berpihak kepada rakyat, ini benar ya. Opsi D jelas benar nih. Kemudian yang E, pemerintah Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ini. Kan harus ada filter, jadi opsi E ini jelas tidak mungkin gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kebutuhan akan memenuhi sandang, pangan, papan menjadi daya dorong kuat bagi setiap orang untuk memilih tempat tinggal. Sebagian besar dari mereka mencari tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan primer untuk jangka waktu yang lama. Ini dengan demikian orang memilih kemungkinan berdasarkan apa? Ini yang ditanyakan adalah pemenuhan kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa sih? Ya, makan. Makanan hubungan dengan makanan ya, hubungan dengan makanan ini ya. Kita lihat yang A, dekat dengan lapangan pekerjaan. Ini kurang ya. Ini yang penting, ini fokusnya ke kebutuhan primer. Lapangan pekerjaan macam-macam ya. Mudah mendirikan bangunan. Bangunan itu juga bukan ya. Mudah mendapatkan air, ini juga bukan. Dekat dengan tanah yang subur, ini juga kurang ya. Kemudian dekat dengan lahan garapan. Lahan garapan itu hubungannya dengan pangan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Nomor 16, terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik. Dilihat ini teman-teman, melakukan identifikasi. Ini kalau teman-teman sudah belajar banyak di Dharma Channel, tentu saja tahu kalau mengidentifikasi ini masuknya di pengetahuan kognitif level 2 pada ranah konseptual. Ya kan ada ranah faktual, ada ranah konseptual, dan ranah psikomotorik. Kemudian yang terakhir adalah metakognitif. Ini masuknya di C2 konseptual. Silakan teman-teman pelajari lagi itu ya. Identifikasi itu melakukan C2 konseptual. Oke. Kita lihat yang opsi, berarti kita harus pilih instrumen penilaiannya harus sesuai. Agak rame ya teman-teman ya, maaf ya. Berarti pilih indikator yang sesuai pada ranah pengetahuan ya. Kita lihat yang ini teman-teman, ini observasi, ini adalah ranah pada sikap dan keterampilan praktik, jadi bukan. Portofolio ini juga praktik ya, atau keterampilan atau psikomotorik, jadi bukan. Uji petik produk ini juga psikomotorik, praktik ya, keterampilan ya. Kemudian unjuk kerja ini juga bukan, karena unjuk kerja itu praktik atau keterampilan atau psikomotorik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 17, perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. Ada pembiasan pada lensa cembung, pengaruh gaya terhadap gerak benda, hubungan gaya dengan gerak, pemantulan bunyi, percobaan membuat periskop. Ruang lingkup materi yang sesuai untuk KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Nah ini 3.7 tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Yang mana yang ada hubungannya dengan sifat-sifat cahaya? Yang mungkin yang teman-teman yang belum tahu adalah periskop. Sebenarnya periskop itu apa sih? Nah, kita lihat ya periskop ini ya. Periskop itu bekerja berdasarkan refleksi, ini bukan refleksi ya, refleksi cahaya dengan menggunakan dua cermin datar
untuk memantulkan cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Ini bentuknya seperti ini, seperti periskop pada kapal selam, gitu ya. Juga pada tank-tank itu juga ada periskopnya, ya. Oke, berarti kalau pembiasan pada lensa sembung, pembiasan itu termasuk sifat-sifat cahaya, berarti masuk. Yang dua itu pengaruh gaya terhadap gerak benda tidak ada hubungannya dengan sifat cahaya. Yang ketiga hubungan gaya dengan gerak juga tidak ada. Pemantulan bunyi juga tidak ada. Periskop itu hubungannya dengan refleksi cahaya, ini termasuk sifat. Yang nomor satu itu pembiasan, yang kedua adalah, yang kelima adalah periskop itu adalah refleksi. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 1 dan 5. Next, nomor berikutnya 18. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi buah budaya. Dengan melihat berbagai kasus yang terjadi, ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma. Nah, ini tidak perlu kita jelaskan ya. Kita sudah jelaskan berkali-kali tentang norma-norma baik kesusilaan, norma hukum, norma kesopanan, dan norma agama. Ini yang menjadi kunci adalah teman-teman lihat yang ini, mengarah ke tindak kriminal. Tindak kriminal ini berarti maksudnya di norma hukum. Nomor 19 diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut. Peserta didik melakukan penjumlahan 2 pecahan dengan menyebut berbeda. Kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahapan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Ini tentang penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut beda. Jadi teman-teman kalau mengajarkan penjumlahan dengan pecahan penyebut berbeda, penjumlahan dengan penyebut berbeda, pecahan pada penyebut yang berbeda, maka persepsi materinya atau materi pengenalnya sebelum menginjak ke situ yang mana, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk masuk ke materi penjumlahan dengan pecahan penyebut berbeda, penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi teman-teman, kalau anak-anak diminta untuk menentukan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, maka anak-anak harus tahu dulu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama, karena dasarnya memang itu penyebut berbeda. Kalau ada penyebut berbeda untuk menjumlahkan kan perlu menyamakan penyebut dulu. Nah, ada dua hal yang perlu dikuasai siswa sebelum siswa itu bisa mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Catat ya teman-teman, yang pertama itu siswa harus paham dulu tentang pecahan senilai. Yang kedua, siswa harus paham dulu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Itu ya, ada 2 hal itu. Maka kita akan pilih opsi A sampai E yang ada hubungannya dengan 2 itu. Yang A, menuliskan pecahan yang penyebutnya berbeda lalu menjelaskan makna. Ini menjelaskan jelas bukan ya. Yang B, menuliskan pecahan yang penyebutnya sama lalu menjelaskan penjumlahan dan pengurangannya. Ini bentuknya menjelaskan lagi ya. Menjelaskan ya, kurang ya. Yang C, guru menjelaskan perkalian pembagian 2 pecahan. Ini bukan, tidak ada hubungannya. Jadi opsi B ini tadi masih masuk akal, kita simpan dulu. Opsi C tidak. Opsi D, guru menuliskan 2 pecahan dengan penyebut sama lalu meminta siswa untuk menjumlahkan. Ini yang bagus. Yang bagus ini ya. Menjumlahkan pecahan dengan penyebut sama, tapi siswa ditanyai kembali. Bentuknya persepsi berupa pertanyaan. Ya. Yang E, bertanya apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda. Ini pecahan dengan penyebut berbeda ini kurang ya teman-teman ya. Persepsinya yang mana ini? Persepsi yang mana? Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Globalisasi ekonomi bukanlah proses yang baru. Sejak 5 abad yang lalu, perusahaan-perusahaan di negara-negara yang perekonomiannya telah maju telah meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 2 hingga 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauan sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang telah melanda dunia. Oleh karena itu, bagaimana sikap bangsa Indonesia dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi tersebut? Nah, ini jawaban yang benar yang mana ini? Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara NRI, atau ini yang A, itu melakukan amandemen UUD NRI untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi liberal. Ini jelas salah ya.
Yang B, bangsa Indonesia harus menyesuaikan sistem ekonomi Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilai ekonomi liberal. Ini juga tidak ya. Harusnya yang nilai liberal itu yang menyesuaikan dengan Pancasila. Yang C, bangsa Indonesia harus mempertimbangkan kepentingan pasar internasional dalam melakukan kebijakan pembangunan ekonomi. Ini jelas salah ya. Yang harus diperhatikan adalah pembangunan ekonomi rakyatnya dulu, jangan memikirkan tentang pasar internasional gitu ya. Yang D, bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi rakyat, ini benar. Asas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat juga benar. Bermoral Pancasila, berpihak kepada rakyat, ini benar ya. Opsi D jelas benar nih. Kemudian yang E, pemerintah Indonesia harus mengubah pola pikir masyarakat Indonesia untuk mengikuti sepenuhnya proses globalisasi ini. Kan harus ada filter, jadi opsi E ini jelas tidak mungkin gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Nomor 8, pemisahan zat padat dan zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana. Saya ulangi, pemisahan zat padat dari zat cair. Jadi ini ada campuran zat padat dan zat cair ya, yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di bagian dasar bejana disebut titik-titik. Apakah kristalisasi, dekantasi, evaporasi, destilasi, atau sublimasi? Ini hubungannya dengan pemisahan zat. Oke, kita akan bahas satu persatu. Apa itu kristalisasi? Jadi kristalisasi itu adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan. Ya, pemisahan bahan padat dari pengendapan larutan atau melt atau campuran leleh gitu ya, atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Nah, kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa atau mass transfer ya dari suatu zat terlarut atau solut dari cairan larutan ke fase kristal ya. Oke, itu kristalisasi. Kemudian kita masuk ke dekantasi. Itu adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan campuran larutan dan dari padatan yang paling sederhana, yaitu menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan itu tertinggal di bagian dasar bejana. Nah, ini pas tepat dengan itu soalnya. Kemudian kalau evaporasi itu merupakan pemisahan padatan dari suatu larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Jadi diuapkan saja ya, seperti pembuatan garam. Ini jenisnya adalah evaporasi gitu ya. Kemudian kalau destilasi itu adalah suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan tingkat volalitas. Volalitas itu perbedaan perbedaan titik didih ya. Misalkan campuran bensin dengan minyak tanah itu berbeda titik didihnya, maka bisa digunakan dengan destilasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi itu pemisahan campuran juga berdasarkan titik didih yang berbeda, tapi caranya dengan menyublim ya, menyublim. Kalau destilasi tadi biasanya menguap ya, dengan cara menguapkan atau perbedaan titik volatilitas itu ya tadi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dekantasi gitu ya teman-teman ya. Nomor 9, kita diminta untuk membaca ilustrasi. Ilustrasinya begini. Alex dan Mary adalah suami istri yang bernegara A. Ya, di mana negara A itu asasnya asas ius soli. Mereka berdomisili di negara B yang berstatus asas ius sanguinis. Kemudian dilahirkan anak mereka, yaitu Amel. Dari ilustrasi di atas, status keluarga negaraan Amel apa? Coba kita bahas satu persatu ya. Kita lihat ya. Kalau ius soli itu menjadi keluarga negara itu jika tempat lahirnya, tempat lahirnya itu di negara itu ya. Jadi hubungannya dengan tempat lahir. Kalau Alex dan Mary itu bernegara A menganut asas ius soli, maka tempat lahirnya Alex dan Mary itu di ya A itu ya gitu. Kemudian kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan atau anaknya dari siapa. Misalkan anak dari negara A, maka anaknya harus bernegara B
berkeluarga negaraan A gitu ya. Dasarnya adalah pertalian darah atau keturunan gitu. Nah, kita lihat ini kita lihat satu persatu. Apa itu studi kasusnya? Oke, saya tuliskan di sini. Jadi Alex dan Mary itu bukan warga negara B yang jelas ya. Kan Alex dan Mary kan berkeluarga negaraan A. Dia berdomisili atau tinggal di negara B, tapi bukan warga negara B ya, karena dia warga negara A ya. Jadi Alex dan Mary itu bukan warga negara B. Ya. Sehingga jelas Amel yang lahir di negara B itu dengan berasas sanguinis pasti tidak dapat diakui sebagai warga negara B. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya, kalau asas sanguinis tadi itu kan berdasarkan keturunannya. Karena si Amel itu bukan ada anak dari Alex dan Mary, dan Alex dan Mary itu bukan warga negara B, maka otomatis anaknya juga bukan warga negara B, kan berdasarkan keturunan. Kalau orang tuanya bukan negara B, otomatis anaknya juga bukan negara B kalau menggunakan asas sanguinis gitu ya. Jadi kesimpulannya Amel itu bukan warga negara B. Sekarang kita lihat yang ini. Alex dan Mary itu warga negara A, asas ius soli. Ya. Amel, anak pasangan itu lahir di negara B. Ya. Kalau asas ius soli itu tempat lahir, padahal Amel itu tidak dilahirkan di A. Maka otomatis Amel itu bukan warga negara A. Seseorang dianggap warga negara A jika lahirnya di A, padahal Amel itu lahirnya di B. Iya kan? Amel itu lahirnya di B, maka bisa dipastikan bahwa Amel itu bukan warga negara A. Jadi Amel bukan warga negara A, Amel juga bukan warga negara B, gitu ya. Berarti tidak punya kewarganegaraan. Ya, atau apartheid ya. Nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. Disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi, kemudian disadarkan pada, ini bukan disadarkan, harusnya didasarkan ya. Didasarkan pada periode proses bumi, 1 tahun terdiri dari 365 hari, 1 tahun terdiri dari 354 hari. Jatuhnya hari raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan titik-titik yang digarisbawahi tahun Masehi. Kita akan bahas satu persatu. Kalau Idul Fitri, teman-teman, yang perlu diketahui adalah Idul Fitri itu penanggalannya menggunakan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah itu apa? Menggunakan revolusi bulan terhadap bumi sebagai dasar penghitungannya. Jadi kalender bulan. Kalender Hijriyah itu dianggap kalender bulan. Ya. Karena menggunakan bulan sebagai dasar, menggunakan revolusi bulan terhadap bumi sebagai dasar perhitungannya. Nah, dalam 1 tahun itu bulan itu berevolusi terhadap bumi ya. Bulan itu berevolusi terhadap bumi itu selama 354 hari ya. Satu putaran bulan mengelilingi bumi itu lamanya adalah 354 hari. Maka itu disebut 1 tahun Hijriah. Sementara untuk Natal itu menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi itu dasar perhitungannya menggunakan ukuran revolusi bumi terhadap matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Satu keliling bumi, periode bumi mengelilingi matahari itu ternyata 365 hari, maka itu disebut 1 tahun Masehi. Ya teman-teman ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor berapa? Tahun Masehi. Kita lihat yang nomor 1, didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi, bukan. Ya, ini bukan, karena ini adalah kalender bukan Masehi, ya, bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Yang kedua, didasarkan pada periode proses bumi. Ini proses bumi artinya revolusi bumi, berarti ini kemungkinan ya. Yang nomor 3, 1 tahun terdiri dari 365 hari, betul. Karena Masehi 365 hari, 1 tahun terdiri dari 354. Nah, ini bukan, karena ini adalah tahun Hijriah. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi 2 dan
3. Nomor 22, guru kelas 2 SD memulai materi pembagian dengan mengingat materi pengurangan. Ia mencoba memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman materi sebelumnya. Teori belajar manakah yang menjelaskan fenomena ini? Berarti ini fenomena ini mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumnya. Ini hubungannya dengan struktur kognitif ya. Yang teori belajar mengulang-ulang oleh Trondheim bukan. Siswa harus banyak praktik. Ya, betul ya. Siswa harus banyak praktek, ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat yang opsi C. Teori Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenal siswa. Itu jelas ya teman-teman. Ini teman-teman tanpa tahu masing-masing teorinya juga paham. Ini pasti jawabannya C. Nomor 15, norma adalah pola, pedoman standar, ukuran, aturan, kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa perilaku yang ada kaitannya dengan norma. Baca sendiri A sampai E. Kemudian di antara contoh tersebut di atas tergolong usage. Usage itu apa ya? Kita kan tahunya norma itu ya norma sopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, biasanya kan begitu. Nah ternyata teman-teman itu harus belajar lebih karena ternyata norma itu dalam bahasa luarnya itu ada macam-macam gitu ya. Ada usage, ada folkways, ada more, ada custom, ada law. Teman-teman juga harus hafal. Kita akan bahas ya. Silakan teman-teman bagi yang baru menjumpai seperti ini, silakan teman-teman itu di screenshot untuk dipelajari gitu ya. Nah, kita belajar dulu pembagian norma berdasarkan Stephen, ini dari orang luar ya. Yang pertama adalah usage. Use itu cara, hubungannya dengan cara. Ya, cara hidup gitu ya. Norma yang apabila dilanggar pelakunya dianggap melakukan penyimpangan sosial ringan ya. Sanksi penyimpangan kecil ini sifatnya hanya celaan. Ya, sebagai contoh di Indonesia anak kecil membayar permen dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan gitu ya. Meskipun tidak dihukum atau diapakan ya, tapi itu tidak sopan. Jadi usage itu kalau dalam bahasa Indonesianya mirip-mirip lah dengan norma kesopanan. Hubungannya dengan norma kesopanan itu usage. Gitu ya. Mengingatnya mudah begitu ya. Usage atau cara. Kemudian yang kedua adalah folkways. Folkways itu bahasa Indonesianya adalah kebiasaan atau norma kebiasaan. Norma yang dibentuk oleh kebiasaan. Awalnya adalah perbuatan namun kemudian diulang-ulang menjadi kebiasaan atau folkways gitu ya. Level ikatan dan sanksi folkways lebih besar ketimbang usage. Kalau usage itu kan tadi paling ringan ya. Misalkan jika individu tidak melakukan perbuatan sesuai norma folkways maka akan dianggap menyimpang. Contoh ada memberi tempat duduk pada ibu hamil dan lansia di kendaraan umum, itu contohnya itu. Misalkan anak muda sehat yang duduk sambil pura-pura tidur di bus ketika di depannya ada ibu hamil mencari tempat duduk, itu berarti dianggap itu tidak manusiawi, tidak normal lah gitu ya. Berarti dianggap melanggar norma folkways. Nah, kita langsung analisa supaya kita mengingatnya mudah. Apa itu namanya? Sanksi ya. Sanksinya apa ya? Sanksinya adalah menimbulkan rasa malu, rasa bersalah bagi pelakunya. Jadi subjeknya adalah pelakunya, gitu ya. Pelakunya sebagai subjek dan sebagai objek juga ya. Kalau usage tadi sanksinya adalah dianggap tidak sopan. Jadi yang menganggap tidak sopan orang lain. Kalau yang folkways itu rasa malu, bersalah bagi pelakunya ya. Itu berarti condongnya kalau di Indonesia itu hampir mirip ya. Hampir mirip, saya bilang hampir mirip karena tidak sama, tapi hampir mirip. Kalau folkways itu berarti norma kesusilaan. Hampir sama ya. Kalau usage itu norma kesopanan, kalau folkways itu norma kesusilaan. Seperti itu saya bilang seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah mores. Mores itu adalah tata perilaku, yaitu norma yang dibentuk oleh kebiasaan yang mengatur perilaku individu agar teratur, atau hukum masyarakat ini dianggap mores ya.
hukum di masyarakat. Ini bagi pelanggarnya itu biasanya dapat hukum dari masyarakat, mendapat hukuman dari masyarakat, ya. Contohnya begini, ada kegiatan Morse mengatur kita untuk tidak menjadi kanibal atau memakan manusia, ya, memakan daging manusia. Ketika kita ditemukan sedang makan daging manusia, maka kita mendapatkan sanksi yang keras, ya, bisa hukuman atau minimal tidak lagi dianggap sebagai manusia. Itu ya Morse, ya. Morse itu anggap saja kalau di Indonesia itu seperti norma hukum tapi berlaku di masyarakat, tidak di penjara tapi dihukum oleh masyarakat, ya. Kemudian yang keempat adalah custom, itu adat, norma adat. Ini hubungannya dengan adat, ya teman-teman. Adat istiadat meliputi tata kelakuan yang menyatu pada pola perilaku masyarakat, ya. Contohnya adalah misalkan tentang pernikahan, adat pernikahan dan lain-lain itu, ya. Itu adat masing-masing daerah punya custom berbeda-beda atau adat berbeda-beda. Yang terakhir adalah law atau hukum. Ini teman-teman juga sudah tahu kalau melanggar itu pasti mendapatkan sanksi. Ini sama dengan di Indonesia, ya, dan norma hukum gitu, ya. Nah, kita akan analisa mana yang termasuk usage. Kata kuncinya tadi apa? Yang pertama, sanksinya ringan. Paling ringan itu usage. Yang kedua, paling sanksinya adalah tidak dianggap sopan atau dianggap tidak sopan lah, gitu. Dianggap tidak sopan itu usage. Kita lihat yang A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. Nah, ini hubungannya dengan usage, ya. Ngaben merupakan pembakaran mayat di Bali. Proses pembakaran mayat di Bali ini termasuk adat atau custom, ya, ini custom. Jadi ini bukan. Menyapa dengan ramah itu masuknya folk ways, bersalaman gitu, ya. Kalau misalkan bertemu dengan teman-teman tidak bersalaman tuh rasanya gimana gitu, ya. Berarti masuknya di folk ways. Model bajunya misalkan tidak umum dengan temannya, itu nanti akan malu. Nah, proses malu ini juga termasuk di usage, ya, tidak sopan. Kalau bajunya misalkan pakai rok mini kan tidak sopan. Ya, dia meskipun itu juga tidak ada hukumnya, paling-paling ya dianggap tidak sopan gitu, ya. Potongan rambut yang sedang menjadi tren, nah, misalkan di tren masyarakat itu sedang tren-trennya misalkan rambut rapi, maka ini masuknya di folk ways, gitu, ya. Folk ways. Kalau tidak sama nanti ya merasa bersalah karena tidak mengikuti tren gitu, ya. Folk ways. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A, D. Yang A dan D. Yang A dan D berarti jawaban yang paling tepat adalah A, gitu, ya. Next berikutnya. Menurut Gegne, ya, pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik itu disebut apa? Apakah sinyal, diskriminasi, asosiasi verbal, atau konsep aplikasi? Oke, kita akan bahas di teorinya si Gegne ini. Menurut Gegne ini pengalaman belajar itu dibagi menjadi berapa itu? Banyak, ya, sampai H, ya. Yang pertama belajar sinyal, yaitu belajar melalui isyarat atau tanda, itu mula-mula gitu. Kemudian belajar mereaksi perangsang melalui penguatan, pengalaman belajar terarah, ini yang poin B. Kemudian yang C itu pengalaman belajar membentuk rangkaian atau chaining, yaitu belajar merangkai, menghubungkan gejala atau faktor sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian yang utuh. Yang D belajar asosiasi verbal, itu yaitu pengalaman belajar dengan kata-kata manakala menerima perangsang. Jadi kalau asosiasi verbal itu kata-kata gitu, ya. Yang E itu belajar membedakan. Nah, belajar membedakan itu biasanya disebut sebagai belajar diskriminasi, ya. Itu pengalaman belajar mengenai suatu karena ciri-ciri yang memiliki kekhasan tertentu, memiliki spesifikasi tertentu, spesifik, ya. Belajar sesuatu yang memiliki ciri-ciri spesifik itu disebut diskriminasi. Kemudian belajar konsep, itu pengalaman belajar menentukan ciri atau atribut dari objek yang dipelajarinya sehingga objek tersebut ditempatkan dalam klasifikasi tertentu. Kemudian G belajar aturan atau hukum, yaitu pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Kalau menghubungkan konsep-konsep berarti masuknya belajar aturan atau hukum.
Kemudian yang H itu belajar problem solving, itu dimana belajar ini adalah pengalaman belajar untuk memecahkan suatu persoalan melalui penggabungan beberapa kaidah atau aturan. Ini urut-urutan dari belajar Gegne ya, pengalaman belajarnya. Jadi kita bisa jawab ya teman-teman. Tahapan untuk menurut Gegne pengalaman belajar yang diperoleh melalui analisis suatu objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik. Tadi kita sudah bahas ya. Kalau sinyal itu belajar melalui syarat atau tanda. Kalau diskriminasi itu belajar karena suatu ciri-ciri yang spesifik atau yang khas. Ya. Kalau asosiasi verbal belajar dengan kata-kata. Belajar konsep ini belajar menentukan ciri ya dari suatu objek yang dipelajari sehingga objek tersebut kemudian diklasifikasikan tertentu. Kalau belajar aplikatif itu disebut juga belajar aturan atau hukum. Ini pengalaman belajar dengan menghubungkan konsep-konsep. Jadi jawaban yang tepat mana? Pengalaman belajar, analisis objek dengan memperhatikan ciri-ciri spesifik atau khas. Ciri-ciri spesifik atau khas masuknya berarti di B. Ya. Diskriminasi. Oke, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga untuk pembahasan kali ini membawa manfaat untuk teman-teman dan melancarkan teman-teman dalam belajar P3K, sehingga nanti ketika teman-teman itu menghajar soal-soal P3K saat seleksi nanti akan sangat mudah gitu ya teman-teman ya. Semangat belajarnya, tetap belajar sungguh-sungguh, investasikan waktu-waktu dari teman-teman untuk belajar ya, sehingga nanti lolos dan tidak menimbulkan penyesalan ketika gagal ya. Kalau belajar serius otomatis biasanya lolos. Kalau seandainya tidak lolos maka teman-teman sudah berusaha keras ya teman-teman ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.